Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah cerita yang luar biasa banget. Cerita tentang bagaimana Islam bisa jadi bagian yang gak terpisahkan dari identitas Indonesia. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya ya. Pertanyaan besarnya kan gini, gimana ceritanya Islam yang lahirnya ribuan kilometer dari sini bisa sampai ke Nusantara dan bukan cuma sampai, tapi tumbuh subur banget di kepulauan kita yang luas ini. Penasaran kan? Nah, untuk menjawab itu, petunjuk pertama kita adalah waktu. Kapan sih sebenarnya Islam pertama kali masuk? Ternyata ini jadi perdebatan seru di kalangan sejarawan. Ada yang bilang abad ke-7, ada yang bilang abad ke-9, ada juga yang yakin abad ke-13. Masing-masing punya bukti pendukungnya sendiri. Jadi kapan yang benar nih? Dan tebakan kapan ini ternyata nyambung banget sama pertanyaan dari mana. Yuk kita lihat teori-teori utamanya. Oke, teori pertama, ini yang paling to the point. Teori Mekah. Pendukungnya salah satunya Prof. Dr. Hamka. Teorinya bilang, ya Islam datang langsung dari tanah Arab. Pedagang dan ulama dari sana datang ke Nusantara di abad ke-7. Buktinya apa? Ada loh catatan kuno dari dinasti Tang di Tiongkok yang nyebutin adanya perkampungan pedagang Arab di Sumatera. Terus ada teori lain yang nunjuk ke arah India, tepatnya Gujarat. Katanya Islam masuknya lebih belakangan, sekitar abad ke-13. Dasarnya apa? Ini menarik. Ada kemiripan gaya batu nisan di kerajaan Samudra Pasai sama yang ada di Gujarat. Tapi banyak juga yang bilang, masa sih cuma dari batu nisan doang? Jadi buktinya dianggap kurang kuat untuk jadi satu-satunya patokan. Lanjut, ada teori Persia. Nah, ini beda lagi pendekatannya. Teorinya lihat dari kesamaan budaya. Contohnya tradisi perayaan 10 Muharram atau Asyura yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Mirip sama yang di Persia. Tapi ada satu hal yang bikin teori ini agak goyah. Mayoritas Muslim di Indonesia itu kan mazhabnya Syafi'i, yang Sunni. Sementara di Persia waktu itu mayoritasnya Syiah. Jadi ada sedikit ketidakcocokan di situ. Dan ternyata masih ada lagi. Ada teori Cina yang bilang pengaruhnya datang dari komunitas Muslim Tionghoa lewat jalur darat. Ada juga teori maritim yang lebih fokus ke peran super penting para pelaut dan pedagang yang menyebarkan Islam di sepanjang pesisir. Oke, jadi pusing kan? Hehehe, banyak banget teorinya. Tapi gini deh, intinya adalah mau datangnya dari Arab, India, Persia, atau Cina, yang paling penting sebetulnya bukan dari mananya, tapi siapa yang membawanya dan bagaimana caranya. Dampak dari orang-orang inilah yang nggak bisa dibantah. Yuk, kita kenalan sama para tokoh kuncinya, para wali yang bijaksana dan para sultan yang punya visi jauh ke depan. Kalau kita ngomongin penyebaran Islam di Jawa, pasti nggak bisa lepas dari 9 sosok legendaris ini. Yap, Wali Songo, 9 wali yang sangat dihormati. Nah, ini nih yang keren banget dari mereka. Para wali ini bukan cuma ngajar ngaji, mereka itu jenius budaya. Coba dilihat, Sunan Bonang pakai gamelan buat dakwah, Sunan Kalijaga pakai wayang kulit. Mereka nggak ngerusak budaya yang ada, tapi justru masuk ke dalamnya. Islam jadi terasa dekat, nyambung, dan gak asing. Cerdas banget kan? Nah, di samping para wali, ada kekuatan lain yang gak kalah penting, para sultan. Mereka lah yang membangun kerajaan-kerajaan Islam yang kuat. Kita lihat ada Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, sampai Mataram. Mereka ini yang menjadikan Islam sebagai kekuatan politik dan pusat kebudayaan baru. Dan pencapaian mereka itu nyata banget. Ada Sultan Malik As-Saleh, pendiri kerajaan Islam pertama. Ada Sultan Alauddin Riayat Shah di Aceh yang berani ngusir Portugis. Terus ada Sultan Agung dari Mataram yang jago banget menggabungkan budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam. Benar-benar para pemimpin strategis. Oke, sekarang kita jadi mikir, apa sih rahasia sukses mereka? Kok bisa Islam diterima dengan begitu luas? Jawabannya bukan cuma soal kekuasaan atau pedang, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah metode yang sangat kuat. Dan metode itu terletak pada karakter mereka. Bisa kita rangkum jadi 5 kunci utama. 5 kunci keberhasilan mereka. Sederhana, gigih, produktif, sabar, dan toleransi. 5 hal inilah yang jadi fondasi dakwah mereka. Inilah yang bikin masyarakat lokal percaya dan respect sama mereka. Dan dari kelima itu, 2 ini, sabar dan toleransi, mungkin yang paling krusial. Mereka nggak datang terus bilang, budaya kalian salah, ganti semua. Nggak gitu. Justru sebaliknya, mereka menghormati tradisi lokal.
Mereka pelan-pelan memadukan ajaran Islam ke dalam adat yang sudah ada. Pendekatannya santun, nggak maksa. Dan cara ini, cara merangkul dan menghormati budaya yang sudah ada, inilah yang jadi warisan paling berharga. Inilah yang membentuk karakter Islam di Indonesia yang unik banget sampai sekarang. Kuncinya, merangkul bukan memukul. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Dari semua warisan ini, cerita para wali, kebijaksanaan para sultan, nilai-nilai toleransi, menurut kalian, mana sih yang paling terasa dampaknya dan masih membentuk Indonesia kita hari ini?